Buat history lover semuanya, kalian pasti tahu, setelah kita, Indonesia dijajah berbagai negara asing seperti Belanda dan Jepang, para pahlawan kita terus-menerus berjuang untuk meraih sebuah kemerdekaan. Namun, setelah kemerdekaan terdapat banyak sekali kejadian tidak menyenangkan, seperti bagaimana pemberontakan pada awal masa kemerdekaan dan berbagai penyimpangan masa Orde Lama. Baik, pertama-tama kita akan membahas bagaimana pemberontakan masa awal kemerdekaan. Banyaknya pemberontakan ini disebabkan berbagai macam faktor. Salah satunya adalah sentimen kedaerahan atau ideologi tertentu. Tidak usah tunda lama-lama, ayo kita langsung aja ngebahas 7 pemberontakan pada masa awal kemerdekaan. Cekidot. Peristiwa Madiun 1948. Peristiwa Madiun 1948 atau yang biasa dipopulerkan menjadi pemberontakan PKI Madiun adalah konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan kelompok oposisi sayap kiri. Peristiwa yang meletus pada tanggal 8 September 1948 ini, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) berusaha merebut kekuasaan karena tidak puas dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Terjadinya pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin yang tidak lagi mendapatkan dukungan setelah dituduh membawa kerugian bagi Indonesia ketika sedang mengadakan perjanjian Renville bersama Belanda. Ketika tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri pada tanggal 28 Januari 1948, Muhammad Hatta ditunjuk untuk membentuk kabinet baru. Pada akhirnya, Muhammad Hatta membentuk kabinet baru tanpa adanya golongan sayap kiri yang masuk ke dalam fraksi. Rapat tersebut menghasilkan pembentukan Front Demokrasi Rakyat (PDR) yang terdiri dari PSI, PKI, PBI, Mesindo, dan SOBSI dengan Amir Syarifuddin sebagai pemimpinnya. Terlebih lagi, setelah Muhammad Hatta memulai program rasionalisasi dan memandang TNI masyarakat sebagai organisasi militer berhaluan kiri yang tidak terlatih. Pemberontakan pun terjadi pada tanggal 18 September 1948 pada pukul 3 pagi, di mana FDR Madiun mulai merebut jabat pemerintahan daerah, sentral telepon, dan markas tentara yang dipimpin oleh Sumarsono dan Djoko Sujono. Esokan harinya, pada tanggal 19 September 1948 malam, Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemberontakan Madiun merupakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia. Pada pukul 23.30, Musso yang merupakan tokoh komunis senior menyatakan perang terhadap Indonesia dengan menuduh Soekarno dan Hatta menjadi budak imperialisme Amerika dan pengedar Romusha, yakni kerja paksa. Pemberontakan PKI Madiun baru berhasil dipadamkan setelah Amir, Maruto, Djoko, Suritno, dan FDR lainnya tertangkap dan dieksekusi pada tanggal 19 Desember 1948. DI atau TII Jawa Barat 1949. Pada awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1949, terjadi pemberontakan di Jawa Barat yang dikenal dengan nama DI atau TII. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat ini dipimpin oleh Sekar Maji Kartosuwiryo. Latar belakang terjadinya pemberontakan TII Jawa Barat ini dilandasi oleh ketidakpuasan dari Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Indonesia yang saat itu masih dibayang-bayangi kehadiran Belanda. Kartosuwiryo bersama dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Onni Syaroni bersama-sama tidak menyetujui isi perjanjian Renville yang ditandatangani pihak Belanda dan Indonesia. Kartosuwiryo kemudian mengubah penolakannya tersebut dengan membentuk negara Islam, yaitu Negara Islam Indonesia (NII) yang ia pimpin sendiri.
Tujuan dibentuknya TII adalah untuk memerangi pasukan TNI agar bisa memisahkan diri dari Indonesia. NII kemudian menyempurnakan angkatan perangnya dan diberi nama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DI atau TII. Pemberontakan April 1949. Terjadinya Perang April ini disebabkan oleh adanya hasil keputusan Konferensi Meja Bundar KMB pada Agustus 1949. Hasil dari KMB adalah Kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia, tentara KNIL akan dibubarkan, dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan TNI. Keputusan ini lantas membuat KNIL atau Tentara Hindia Belanda merasa khawatir akan mendapatkan hukuman dan dikucilkan dalam kesatuan. Perang April yang dipimpin oleh mantan Kapten KNIL Raymond Westerling terjadi pada tanggal 5 Januari 1950 ketika Westerling mengirimkan surat ultimatum kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berisi tuntutan agar RIS menghargai negara-negara bagian, terutama Pasundan. Surat ultimatum ini lantas membuat pihak RIS resah. Kegagalan kudeta yang dilakukan Westerling terhadap RIS menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling dan ia terpaksa kabur ke Belanda. Kaburnya Westerling ini pun membuat APRA tidak bisa lagi berfungsi pada Februari 1950. DI atau TII Jawa Tengah 1950. Pemberontakan DI atau TII juga terjadi di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah terjadi sekitar 1949 hingga 1950 yang dilatar belakangi oleh ketidakpuasan rakyat dengan penandatanganan perjanjian Reviel. Menurut Amir Fattah dan sebagian masyarakat Jawa Tengah, perjanjian tersebut banyak merugikan pihak Indonesia. Pada akhirnya, Amir Fattah bersama kelompoknya memutuskan bergabung ke dalam NII pada tanggal 23 Agustus 1949. Pemberontakan RMS 1950. Republik Maluku Selatan (RMS) adalah gerakan separatis yang diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS dihalangi oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT) Soumokil yang bertujuan untuk melepas wilayah Maluku dari NKRI. Manusama kemudian mengobarkan semangat anti pemerintah RIS dan ia mengatakan bahwa orang Maluku enggan dijajah oleh orang Jawa. Pemerintah Maluku kemudian mengikrarkan proklamasi RMS sehingga secara resmi Republik ini telah terlepas dari NIT dan RIS. Setelah RMS diproklamasikan, muncul berbagai pemberitaan tentang KNIL dari Belanda yang dianggap melindungi para proklamator Maluku Selatan. Pada akhirnya, Kementerian Pertahanan (RIS) menyatakan bahwa berdirinya RMS harus ditumpas dengan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) atau TNI dengan sandi operasi malam pun mendaratkan pasukannya sebanyak 850 orang untuk melawan RMS. DI atau TII Sulawesi Selatan 1950. Pada 1950, pemberontakan DI atau TII terjadi di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, pemimpin Komando Gerilya Sulawesi Selatan KGSS. Pemberontakan di Sulawesi Selatan ini berjalan dalam waktu yang cukup lama, yaitu sejak 1950 hingga 1965. Untuk menuntaskan pemberontakan ini, TNI membentuk operasi militer bernama Operasi Barata Yuda. Operasi Barata Yuda ini menghabiskan waktu 12 tahun untuk menumpas aksi pemberontakan ini. Kendati begitu, Kahar Muzakar pada akhirnya berhasil ditembak mati yang menjadi tanda akhirnya berontak DI-TII di Sulawesi Selatan. DI atau TII Kalimantan Selatan 1950. Masih di tahun 1950, pemberontakan DI atau TII juga terjadi di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar.
Penyebab terjadinya pemberontakan ini adalah ketidakpuasan Ibnu Hajar terhadap reorganisasi TNI. Salah satunya Al-Ris Divisi 4 kelompok Dia Bertugas. Sebab reorganisasi ini membuat sebagian anggota Al-Ris Divisi 4 diberhentikan karena dianggap tidak memenuhi syarat, termasuk Ibnu Hajar. Kejadian ini lantas membuat Ibnu Hajar kecewa. Ibnu Hajar sempat bersembunyi di dalam hutan untuk menghindari kejaran TNI. Namun, setelah dijanjikan akan diberi pengampunan, Ibnu Hajar bersedia menyerahkan diri pada 1963. Namun, pada akhirnya Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati. Menafsirkan Pancasila terpisah-pisah juga dalam kesatuan bulat dan utuh periode. Demokrasi terpimpin didasarkan pada penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi Presiden Soekarno saat itu menafsirkan kepemimpinan dengan arti pemimpin terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Pengangkatan presiden seumur hidup. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun. Tetapi penetapan MPRS nomor 3 atau 1965 mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Seperti dikutip dari buku Pendidikan Keluarga Negaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi oleh A. Abauluddin, alasan Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup adalah karena A.M. Hanafi khawatir apabila PKI kembali memenangkan pemilu, dan hal tersebut akan memicu terjadinya perang saudara. Presiden membubarkan DPR pemilu 1955. Sejak Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959, ia melakukan beberapa perubahan. Salah satunya adalah penetapan Presiden atau Perpres. Perpres ini merupakan keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden sendiri. Adapun Perpres mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang. Presiden Soekarno membuat Perpres tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan adapun beberapa yang dicetuskan Presiden Soekarno dan dianggap sudah menyimpang terlalu jauh dari Undang-Undang Dasar 1945. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom atau nasionalis agama. Presiden Soekarno juga mencetuskan konsep politik baru, yaitu Nasakom, yang tentu saja tidak sesuai dengan segala sendiri sebagai dasar negara Indonesia kala itu. Konsep Nasakom berlaku sejak 1999 hingga era Orde Baru pada 1996. Alasan Soekarno untuk mencetuskan konsep Nasakom ini adalah sebagai upaya untuk menekan perbedaan ideologi politik di Indonesia pada masa Orde Lama. Bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi perusahaan kekuasaan pada presiden. Dalam pelaksanaan periode demokrasi terpimpin, cenderung menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden atau pemimpin besar revolusi kala itu. Hal ini menjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi dengan lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada pemimpin, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak para komunis. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi kecenderungan pemihakan kepada Blok Timur atau RRC. Manipul Utsdek yang dibuat presiden menjadi GBH. Manipul Utsdek atau yang bisa disebut sebagai Manifesto Politik Undang-Undang Dasar Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi yang Terpimpin, Kepribadian Indonesia dijadikan garis-garis besar haluan negara pada tahun 1960.
Pusdek dibuat oleh Presiden Soekarno, sedangkan GBHN harusnya dibuat oleh MPR. Penyalahgunaan makna demokrasi di masa lalu salah satunya yaitu demokrasi terpimpin. Di masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966 yang melahirkan kepemimpinan absolut setelah periode tersebut. Periode demokrasi Pancasila di era Orde Baru juga memanfaatkan partisipasi rakyat dan menjadikan Pancasila sebagai alat politik kekuasaan. Kedua penyalahgunaan makna demokrasi di atas memunculkan keinginan publik di masa reformasi untuk tidak melabeli demokrasi dengan atribut apapun. Setelah kalian mendengar penjelasan itu panjang gitu ya. Nah, kita tuh punya 5 pertanyaan pada masing-masing topik video ini. Yang pertama itu pemberontakan di awal masa kemerdekaan. Pertama, dalam sejarah, kapan dimulainya dan diakhirinya pemberontakan pada masa kemerdekaan? Kedua, apa saja alasan umum dimulainya pemberontakan dari berbagai organisasi di Indonesia? Ketiga, bagaimana PKI memberontak dan sudah berapa kali PKI memberontak? Keempat, bagaimana dampak dari pemberontakan APRA bagi Indonesia? Terakhir, siapa saja yang berpengaruh dalam pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat? Oke, next. Beberapa pertanyaan dari kami untuk masa penyimpangan pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Pertama, apa tujuan pemberontakan dari G30 SPKI? Kedua, bagaimana penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar pada masa Orde Lama? Dan yang ketiga, apa itu masa Orde Lama? Keempat, sebutkan salah satu penyimpangan pada masa Orde Lama. Oke, sekian dari kita kelompok 1 dari 9D SMP 1 Ursula Bandung. Terima kasih semuanya. Maaf jika ada kesalahan. Kita pamit undur diri.